Puji Tuhan, selamat hari Natal dalam bulan yang berbahagia ini. Walaupun kita tak dalam persekutuan seperti ini, Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita. Kau boleh katakan dia juga ucapkan salam bahagia, damai sejahtera Natal. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tunduk kepala, kita mohon berkat hikmat-Nya supaya firman Tuhan hari ini tentang Natal merema, sehingga kita boleh melanjutkan akan nuansa Natal dalam kehidupan di tahun yang baru. Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berbahagia dalam bulan Natal ini, kami boleh ada berkumpul bersama dan menikmati firman tentang Natal. Mohon hikmat-Mu Tuhan bagi kami, agar kami bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mengimaninya, tetapi lebih daripada itu mempraktekkan makna Natal dalam kehidupan kami hari ke hari di tahun-tahun yang baru yang akan datang kami hadapi. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau jamah dengan segala kepedulian-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kami ucapkan selamat Natal. Dan lewat firman hari ini akan lebih menyempurnakannya keimanan kita supaya di tahun yang baru 2022 yang akan datang ini, kita akan menjadi pelaku-pelaku Tuhan, pelaku-pelaku Natal Tuhan, pelaku-pelaku makna Natal hari ke hari. Hari ini kita bicara soal satu kalimat yang mengatakan Natal membuktikan Yesus itu Allah. Sekali lagi, Natal membuktikan Yesus itu Allah. Saya akan bacakan dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul di tengah-tengah kehidupan kita di kalangan orang yang tidak beriman, yaitu pertanyaannya, kalau Yesus itu Allah, apa perlunya dia lahir ke dunia ini? Ini pertanyaan yang perlu dijawab dengan semaksimal mungkin supaya mereka itu memahami kenapa Yesus itu datang dalam dunia ini. Dan memang bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak sulit untuk menjawabnya. Karena kita tahu tidak ada kemungkinan lain menyelamatkan manusia dari dosanya selain kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya yang paling boleh katakan cocok untuk manusia. Karena dia inginkan semuanya selamat. Semuanya masuk surga. Kalau perlu neraka kosong, hanya malaikat yang memberontak itu saja tinggal di neraka. Dan kebenaran ini harus diberitakan ke seluruh pelosok dunia. Ada beberapa hal yang mendukung, memberikan kekuatan, memberi fakta dan kebenarannya. Yang pertama, dukungan tentang nubuatannya. Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Itu dukungan yang pertama tentang nubuatannya masalah kelahiran Yesus. Dan itu telah dinyatakan kebenarannya dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas pasal 2. Allah dan manusia itu berpadu dalam Natal. Dan membuat itu merupakan wahyu yang disampaikan kepada para nabi ribuan tahun sebelumnya. Kenapa Allah peduli atau perlu berfirman kepada para nabinya? Jawabnya jelas, supaya terbukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Seperti apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 3, bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak keturunan ular. Dan itu terbukti dalam Natal. Dukungan yang kedua adalah tentang kelahirannya. Itu pun tertera dalam Perjanjian Lama, Mika pasal 5 ayat 1. Yang mengatakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jelasnya bahwa seorang pemimpin akan muncul, lahir di Bethlehem, kota yang boleh katakan terkecil. Dan ayat ini mengacu kepada kelahiran Yesus sebagai manusia. Seperti Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dan kebenaran inilah yang dinyatakan pula dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudara boleh baca, itu akan lebih jelas tentang kelahirannya. Itu dukungan tentang kelahirannya. Yang ketiga, dukungan tentang kesaksian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi beberapa orang Majus telah meneliti tentang firman Allah yang menjadi patokan adalah bintang. Di mana ada bintang, disitulah kelahiran Yesus dinyatakan. Dan itu diselidiki. Dan kebenaran itu sudah terbukti. Kesaksiannya itu hebat, luar biasa. Di luar jangkauan pikiran kita. Kemudian juga para gembala-gembala padang Efrata didatangi oleh malaikat yang memberikan kesaksian tentang kelahiran Yesus di kandang. Para gembala dengan sukacita dan bahagia menuju di mana malaikat telah dinyatakannya kepada mereka. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Dan kebenarannya terbukti. Yesus lahir di sana. Yang keempat, dukungan tentang pengakuan. Yohanes pasal 10 ayat 30 pengakuannya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan dua, satu. Yesus dengan Allah itu satu. Yesus itu Allah, Allah itu Yesus.
Dikatakan di kitab Yohanes, pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu Allah sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Aku datang dari atas, dari surga. Yohanes 8 ayat 23. Terangkatlah ia ke surga. Markus 16 ayat 19. Coba demikian urutannya. Dia datang dari atas, kemudian ke Bethlehem, ke kandang yang hina. Kehidupannya, pelayanannya, penderitanya, sampai kematiannya. Dan dia kembali ke atas, karena dia datang dari atas. Kembali ke surga. Dia terangkat. Dalam Markus 16 ayat 19. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang terurai di atas tadi yang saya bacakan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Dia juga manusia 100% waktu lahir dan berada di bumi. Selama 33 tahun setengah. Luar biasa. Dan ini yang menguatkan iman saya sebagai hamba Tuhan. Ini yang meneguhkan iman kepercayaan saya. Ini yang menguatkan pelayanan saya. Ini yang mendorong untuk maju dalam pelayanan. Karena yang saya layani adalah Allah yang sungguh-sungguh pencipta langit dan bumi. Yang penuh kepedulian kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya juga kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada kita semuanya bahwa Yesus itu bukan hanya 100% waktu di dunia, tapi dia Allah 100% di surga. Berarti jelas kebenarannya Yesus itulah Allah. Allah itulah Yesus. Biarlah Tuhan memberkati firman Allah dalam bulan Natal tentang kelahirannya. Biar semua ini akan terikat selalu dalam kehidupan iman kita. Jangan lepaskan Yesus. Karena dialah segala-galanya buat kehidupan kita. Baik di bumi maupun di surga. Tuhan memberkati. Ya Allah selalu menyertai. Karena dia Allah yang sempurna. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai ke Bapa tanpa aku. Berbahagia orang yang menaruh percaya akan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan imannya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik yang telah lahir dalam dunia ini. Sungguhnya Engkau Allah 100% dan manusia 100% semasa hidup di bumi ini. Kami bangga, kami bahagia berimankan Yesus Kristus dalam kehidupan hari ke hari. Karena sungguhnya kehidupan kami manusia terbatas. Tapi ada tempat yang tak terbatas kekekalan. Itulah surga di mana Engkau bertahta di sana. Kami berjumpa kembali. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati ke semua dalam bulan Natal ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.